menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Hanya di dalam-Mu Tuhan, oh, come on. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Engkau sahabat, dan kau dekat. Tiada yang bisa ku berikan, oh bahkan seluruh pengabdianku
sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bicara tentang Star Generation atau Shine Like Stars, ini judul gua, bersinar seperti bintang. Ayatnya ada di Filipi, tapi nanti kita mulai dari Yohanes 12 dulu, teman-teman. Yohanes 12 ayat 46, Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ya, Kristen yang ikut Yesus, jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi pertamanya semua kita gelap. Semua kita tinggal dalam kegelapan, tapi Yesus datang. Ya, supaya kita yang percaya kepadanya, Yesus adalah siapa? Dia datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi terang sebenarnya yang sejati itu dia sebenarnya. Ya, bukan kita. Tujuannya supaya kita yang percaya kepadanya nggak lagi tinggal dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12, kita mundur dikit ke Yohanes 12, dan ini yang Yesus katakan lagi, kurang lebih sama. Dia bilang kepada orang banyak, akulah terang dunia. Dia bilang gitu ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi bukan hanya kita nggak lagi gelap, tapi kita nanti memiliki terang itu. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut dia. Gitu ya, percaya kepadanya, mengikut dia. Soalnya ada yang cuma sekedar percaya-percaya doang, nggak ngikutin Tuhan. Ada yang cuma ngikut-ngikut doang tapi nggak percaya. Ada juga. Ya namanya Jesus Fans Club. Cuma ngefans doang, follow-follow doang tapi nggak jelas tingkah lakunya, right? Dan ini yang Yesus katakan di Yohanes 9 ayat 5. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ya problemnya adalah sekarang Yesus ada di mana? Di sorga. Terus dunia ini gimana? Apa kabar? Karena terang dunianya ada di mana? Di sorga. Terus gimana dong dunia ini? Ya. Kita ke Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ini salah satu bagian ayat Alkitab yang ketika gue baca gue kaget setengah mati. Karena gue gak pernah membacanya secara benar. Dari dulu cuma dibacain, ya dikotbahin, gue cuman pasif lah, cuman dengar-dengar doang. Oh gitu. Sambil kadang agak-agak ngantuk, gak fokus ngeliatin apalah, HP gak jelas. Right? Matius 5 ayat 14 sampai 16, Tuhan Yesus bilang gini, kamu adalah terang dunia. Garisin kata-kata itu. Ya, karena khotbah yang selama ini lu pernah dengar, gue yakin mayoritas adalah selalu bilang lu tuh harus jadi terang dunia. Nggak ada perintah untuk jadi terang di sini. Kita dikasih tahu lu terang dunia. Loh kenapa jadi gua? Kan Yesus bilang akulah terang dunia, itu masalah Yesus sekarang di mana? Di sorga. Karena Yesus ada di sorga, kita pengikutnya sekarang jadi terang dunia. Dan ini bagian yang membingungkan, bukan jadilah terang tapi kamulah terang. It's who we are in Him. It's who you are in Him. Jadi penting untuk menemukan siapa diri kita, tapi di dalam Tuhan, Sang Pencipta kita. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata kita sendiri. Apa kata Tuhan sendiri. Yesus bilang, kamu terang dunia. Seperti kota yang terletak di atas gunung, gak mungkin tersembunyi. Bisa bersembunyi, tapi gak mungkin tersembunyi. Karena orang pasti sooner or later akan ngeliat lu Kristen. Apalagi pakai kalung salib kayak my brother dari Surabaya. Ya, kalau pakai kalung salib pasti kan Kristen. Kecuali salibnya kebalik. Ya. Lagi pula orang gak menyalakan pelita. Jadi gini, kota terletak di atas gunung tuh kayak gini. Siapa yang pernah ke daerah puncak dan itu udah mulai agak gelap? Atau kebalik, lu berangkatnya malam, terus udah pagi agak subuh udah mulai, masih tetap gelap, tapi lu bisa lihat kayak kalau di atas tuh ada rumah, karena pada nyala tuh lampunya tuh di bagian yang agak lebih tinggi. Kayak gitu, jadi sesuatu yang gak mungkin tersembunyi, udah pasti kelihatan. Ya. Lagi pula orang gak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi ketika kita ikut Yesus, iman kita kepada Yesus tuh harus berguna buat teman-teman kita. Itu maksudnya. Kita itu diterangi. Ya, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Tujuannya apa? Biar semua yang lain yang tadinya juga gelap, gara-gara ada lo, mereka bisa diberkati. Dibilang sehingga bisa menerangi. Jadi semua yang follow lu bisa diterangi gara-gara follow lu. Tadinya gelap sama kayak lu, cuman lu diterangi oleh Tuhan. Tujuannya adalah biar lu bisa menerangi semua yang lain.
Ya, dan gue percaya salah satu kekidian zaman sekarang namanya sosial media. Yaitu nanti tiap generasi akan berbeda. Ya, tapi sekarang lagi ke sosial media, jadi mendingan lo pakai sebelum kekidiannya diambil. Kan ayat firman Tuhan bilang gitu. Kekidian tuh akan andai diambil. Sekarang mumpung ada fasilitasnya lo pakai. Semua platform itu lo pakai. Hadirlah, maha hadirlah di sana. Tapi bukan buat eksis, tapi buat hadir untuk jadi berkat kayak gini. Sehingga bisa apa? Menerangi semua orang yang follow lo atau dalam rumah itu, dalam ruang lingkup lo, sekolah di mana, kuliah di mana, kerja di mana, aktif di mana, eksis di mana. Tujuan itu. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Bukan dirimu, tapi Bapamu yang di sorga. Kita ini lampu, bukan lampu hias kayak di ballroom hotel yang namanya chandelier. Mesti cadel. Chandelier itu lampu yang mewah. Dia nyala bukan buat menerangi, dia nyala buat pamer. Wah gila keren banget tuh lampu. Kalau ini enggak, ini buat menerangi. Kalau gue matanya lama mata gue buta. Ini benar-benar buat menerangi, dia bukan buat pajangan. Dan sama, kita nggak pernah dimaksudin jadi pajangan, nggak pernah. Nah, jadi ikut Yesus bukan keren-kerenan. Ikut Yesus harus memberkati orang-orang yang tadinya nggak ikut Yesus. Dan mereka akan melihat perbedaan itu. Kenapa? Karena kita ini terang dunia, beda sama dunia yang gelap ini. Ya. Kita ke 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7 dia bilang ini, jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ternyata terang ini penting untuk berkomunitas sama sesama terang. Penting. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, tapi kebiasaan yang baik juga bisa mengubahkan pergaulan yang buruk. Jangan pernah lupa itu. Jadi jangan sampai kita jadi eksklusif dan kita lupa untuk menjangkau. Makanya gue bersyukur youth-nya kalian itu hari Minggu. Karena cukup lama gereja itu sesat dengan menjadikan youth itu hari Sabtu. Jadi akhirnya lu gak pernah punya kesempatan untuk bersinar di tengah kegelapan. Senin sampai Jumat sekolahnya sekolah Kristen lagi. Minggu gereja, pelayanan, Sabtu youth. Gereja lagi. Harusnya enggak. Sabtu tuh mesti lu nongkrong, jalan-jalan, main futsal, gaul sama teman-teman lu yang bukan Kristen. Untuk menjangkau mereka. Itu sebenarnya hak lu untuk jadi manusia biasa, dalam artian enggak melulu di Christian bubble untuk lu keluar. Sebenarnya itu. Makanya gue bersyukur sekali lagi banyak gereja yang udah sadar kesesatannya. Karena dulu dibikin Sabtu, lu mau tau kenapa? Biar lu kagak pada maksiat, tau gak lo? Ya kan, karena kecenderungan kalau malam minggu jalan-jalan pasti ujung-ujungnya bikin dosa kan gitu. Jadi biar gak bikin dosa dijadikan kebaktian. Alhasil gak pernah bikin dosa, tapi jadi orang-orang yang pecah di dalam. Kenapa? Karena gak balance. Hidupnya cuma di seputaran itu aja. Sekolah, gereja, udah. Nggak ada jalan-jalan, nggak balance, nggak ada main, nggak ada, karena semua gitu antara belajar atau belajar firman berikutnya, dan itu nggak sehat sebenarnya. Tapi kita bersyukur kita udah menyadari kesesatan kita dan pindahin ke hari Minggu kan. Jadi biar punya waktu untuk benar-benar berinteraksi dengan yang belum Kristen, karena kita emang dimaksudkan untuk apa? Nggak pernah terang itu kita dapat banyak firman Tuhan buat diri sendiri, nggak pernah. Dimaksudkan harusnya keluar dari persembunyian dan naik ke atas kekidian sehingga bisa menerangi semua orang. Emang di naturnya tuh seperti itu. Tapi apa? Bukan sendirian. Karena kalau sendirian banyak kan ketularan akhirnya, bukan menularkan. Jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi penting untuk kita apa? Saling berkomunitas kan. Dalam komunitas kita saling ngejaga. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sebenarnya komunitas tuh ngejagain lu dari begajulan. Banyak yang nasehatin, banyak yang doain, banyak yang ngelindungin. Dan harus bersyukur, jangan anggap ini suatu beban. Gue kemarin pandemi 4 tahun YouTube-YouTubean masih Kristen tuh. Jangan gitu. Jangan ansos. Sayang kalau lu bisa berkomunitas tapi lu malah sendirian. Hati-hati, karena sendirian paling gampang setan nyerang lo. Emang kalau dalam komunitas kan banyak yang cover kita. Ya. Nah, baru kita masuk ke ayat tema kita di berkaitan tentang shine like stars, ada di sini Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
Menarik ya, penulis Alkitab selalu manggil kita tuh sebagai brothers and sisters. Lu mau tahu kenapa? Karena mereka tahu mereka gak lebih kudus dari lo. Dan meyakinkan lu juga bahwa walaupun lu orang biasa kayak mereka, lu bisa dipakai Tuhan kayak mereka. Itu yang gue suka. Makanya ada satu, gue kan lagi sekolah teologi gitu ya. Dia bilang ada mata pelajaran tentang ilmu berkhotbah namanya, homiletik. Ada 1 dan 2. Gue belum ngambil. Dan katanya salah satu pelajaran penting yang mesti diambil adalah jangan khotbah kayak lagi ngomong sama teman lo. Kayaknya gue pas ngambil kelas itu bakal gue berantem deh. Karena yang bikin gue diundang sana sini lo mau tau apa? Karena gue khotbah kayak lagi ngomong sama teman gue. Karena iya, lo bukan cuma teman gue, lo tuh saudara-saudara gue. Gue gak pernah anggap lo orang lain. Oke, justru itu karena gue niru yang di Alkitab. Semua penulis Alkitab selalu baca siapapun, nulis kepada siapapun yang baca selalu menyapanya sebagai brothers and sisters. Artinya apa? Seangkatan, segini, sejajar, gak lebih kudus, gak lebih benar, gak? Brothers and sisters. Ini bukan cuma buat lu tapi juga buat gua. Oke? Menarik. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, keep on doing it, tetap taat. Jangan anggot-anggotan, jangan kadang-kadang atau kiding-kiding, lebih parah. Bercanda, gak boleh. Ketaatan harus sungguh-sungguh. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, bukan gara-gara lu takut sama gue. Ya. Tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, pas gue aja gak ada juga lu harus tetap kayak gitu. Jangan, aduh gak enak sih sama Kak Kristo. Gue datang deh. Kan gitu, kadang ikut Bible study, ikut komsel karena gak enak sama gue bilang, tersesat lu, udah gak usah ikut. Kalau lu ikut gara-gara gak enak sama gue, lu salah arah. Ini gak pernah tentang gue dan gak pernah tentang lu. Lu yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu lu. Jadi ayolah, gak usah dipaksa-paksa, gak usah ya. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Pekerjaan itu bicara kemampuan. Jadi Tuhan yang mengerjakan baik keinginannya, itu Tuhan yang membangkitkan, dan kemampuannya untuk hidup apa? Untuk mengerjakan keselamatan, senantiasa taat terus, bukan kadang-kadang atau kiding-kiding. Siapa yang memampukan? Tuhan. Menurut siapa? Menurut kerelaannya. It's all by His grace, semuanya anugerah Tuhan. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, nggak terpaksa gitu loh. Nggak sambil ngedumel, nggak sambil begitu tapi nurut cuman begitu. Mendingan nggak usah. Ya, ketaatan yang terpaksa itu nggak lebih benar daripada ketidaktaatan kalau menurut gua. Tapi dosen gua nggak setuju, tapi nggak masalah. Emang kita mesti setuju sama dosen belum tentu. Dan di mata Tuhan ketaatan yang terpaksa juga sama, nggak berkenan. Ya nggak? Jangan pernah lupa kakak adik pertama itu kakak bunuh adiknya. Kalau ingat perkara persembahan, ingat dua-duanya pelayanan, dua-duanya melakukan sesuatu yang baik. Tapi yang satunya nggak diterima, satunya diterima. Kita pasti pikir ya iyalah pantasan dia marah, orang dia nggak diterima. Lu bayangin lu ngasih sesuatu tapi nggak diterima. Tapi gini, kalau lu ngasihnya benar, mau diterima atau nggak terima nggak ada urusan. Yang penting lu udah ngasih, kan gitu. Ya gak? Tapi hatinya busuk, kelihatan. Makanya apa? Tuhan pasti tahu hatinya busuk. Makanya persembahannya nggak diterima. Ya. Jadi bukan tentang melakukan apa, tapi kenapa kita melakukannya juga penting. Pastikanlah kita melakukan semuanya. Taat senantiasa. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena apa? Karena rela, bukan karena harus. Jadi melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15 ada tujuannya. Kenapa kita gak boleh terpaksa melakukannya? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Karena ketaatan yang terpaksa beraib dan bernoda. Sekali lagi kayak apa yang Kain lakukan. Ya jadi minimal tuh pelayanan, minimal gereja. Tapi jangan cuma gereja dan pelayanan. Itu baru minimal. Tapi lakukanlah semuanya tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah bukan karena lu harus, tapi karena lu mau. Karena lu bersyukur akan apa? Akan kerelaan Tuhan yang menganugerahkan kemauan, bahkan kemampuan kepada kita. Ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela
Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Dunia ini sesat, lu tinggal di dalamnya. Di tengah semua yang sesat. Jangan sampai lu ikutan sesat. Ya, hiduplah tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Yang tak bercela. Sehingga ini tujuannya sehingga apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini di ayatnya. Shine like star. Ada lagunya. We will shine. Shine like stars above, shining in your light. Ada lagunya. Ya, zaman lu belum ngerti apa-apa, masih kecil. Itu salah satu lagu yang menarik. Dulu semua tema retret itu shine like stars. Ya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, ngapain? Sambil apa? Gimana bisa bercahaya? Sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini caranya. It's the only way. Live in Him. Hidup di dalam Dia. Ingat, di dalam Dia kita temukan siapa kita. Siapa kita? Yang jawab Indonesia, bukan pertandingan bola. Terang dunia, Yesus yang ngomong. Ya kan? Kamulah terang dunia. Bukan jadilah terang, tapi kamulah. It's you. Aku terang dunia, sekarang aku di sorga. Sekarang kamu terang dunia. It's your job now. It's your part now. Let's go, shine like stars. Sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan. Tujuannya apa kata Rasul Paulus? Supaya aku bisa bermegah pada hari Kristus. Bahwa apa? Aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini kan kalian ada di sini, mayoritas ada di sini, apalagi teman-teman yang pelayanan yang full time di sini. Akibat dari apa? Perjuangan Bapak dan Ibu rohani kalian. Kalau mau bikin bangga gampang. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Itu aja deh. Nggak usah mikir nanti gue mau beliin rumah, nggak usah. Ditinggal kok, rumah yang bener di sorga. Nggak, bukan itu. Jangan salah fokus. Ntar gue mau jadi orang sukses, nanti duitnya mau nggak usah ke sono, nggak usah. Ujung-ujungnya udah ambis kayak dunia ini, nggak usah. Hidup sesuai firman Tuhan aja. Ya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ayat ini juga terkenal kalau tema retretnya shine like stars. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Biasa temanya lebih spesifik, rise and shine. Asik. Karena ini ayatnya persis. Oke. Bangkitlah, menjadi teranglah, atau menjadi terang sebenarnya nggak tepat. Shine itu bukan jadi terang, shine itu bersinar. Bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia jadi dirinya sendiri. Ya. Redup adalah yang terang lakukan ketika dia lupa siapa dia. Kita ini ciptaan Tuhan. Dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan. Kita berdosa ketika kita lupa kita itu siapa. Kita berdosa ketika kita lagi berusaha untuk jadi seperti dunia ini. Buat apa? Buat menyenangkan siapa? Akhirnya lu sibuk menyenangkan tapi gagal memenangkan. Kalau Tuhan suruh lu memenangkan mereka, bukan menyenangkan mereka. Ya, alih-alih memenangkan mereka, lu juga terhilang bersama dengan mereka dalam upaya menyenangkan mereka. Jangan. Bangkitlah, bersinarlah sebab terangmu. M-nya huruf kecil di sini. Terangnya siapa? Terangnya kita. Menarik ya. Ingat siapa terang dunia yang sebenarnya? Yesus. Tapi Yesus ada di sorga. Sekarang kita memiliki terang hidup, kata Yesus. Kalau lu ikut gua, lu akan memiliki, bukan hanya lu gak bakal berjalan lagi dalam kegelapan, tapi lu bakal memiliki terang hidup. Sehingga itu menjadi terangmu. Makanya lu sebut lu kayak bintang. Oke? Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya dia berkenan atas hidup kita. Dia menyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaanmu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihanmu. Lagunya bilang gitu. Bangkitkan rohmu di dalamku. Bakar kan gitu. Lagu paling ditakutin sama keamanan tuh. Bakar apa kan gitu. Enggak, lagi nyanyi. Lagu kok provokatif sekali. Kira-kira bikin kerusuhan. Nggak digerebek pas lagi kebaktian di rumah. Bakar kan gitu. Udah apa ini? Ya. Nyatakan kuasa namamu pada siapa? Kepada kita. Yesuslah Tuhan. Pertama buat siapa? Buat kita.
Tapi bagi siapa? Bagi semua bangsa. Dari kita yang kabarin ke semua bangsa. Yesus bukan cuma buat gue loh, buat lo juga. Right? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi ini gelap. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, dan semua bangsa yang di dalamnya hidup dalam kekelaman. Karena dunia ini gelap. Tapi apa? Ada tapinya. Bukan tapi Heru itu nama gue. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dia beranugerah sama kita. Ya, kita memperoleh belas kasihan Tuhan. Kita memperoleh anugerah Tuhan. Dan kemuliaannya jadi nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang nggak jelas, nggak kelihatan. Kayak ngerti kan? Kerohanian kita sebenarnya nggak bisa dilihat. Harusnya personal antara kita dengan Tuhan, tapi harus bisa nikmatin sama semua orang. Karena semakin hubungan kita sama Tuhan semakin benar, kita makin rohani dan makin benar hidup kita. Kita jadi berkat. Jadi ketika gue dibully gara-gara gue sungguh-sungguh sama Tuhan, sok suci loh sekarang kan gitulah. Bagus dong. Daripada gue jadi bangsat mulu kan gue bilang. Ya, lebih terberkati mana? Lu pas gue jadi bangsat atau pas gue so suci? Pas gue lagi bener apa pas gue lagi ngaco? Lu lebih tenang mana? Ya pas lu bener sih. Ya udah kalau gue lagi bener jangan dibully, didoain. Kalau gue selalu gomelin teman-teman gue yang ngebully gue sok suci. Lu justru diberkati kalau gue suci hidupnya. Ya kalau lu taruh HP lu di sini lu tenang, nggak bakal gue ambil. Lu nggak perlu deg-degan, cewek lu nggak bakal gue tikung. Maksudnya, karena gue suci, gue bukan bangsat kayak dulu. Jadi kalau gue lagi bener jangan dibully, doain. Lu juga ikutan, jangan gue doang kan gitu. Ya, itu jadi orang tuh jangan takut gitu loh, takut dibully sok suci lah, apalah. Gak usah takut. Kasih tahu kalau gue jadi bener, lu tuh diberkati. Nah jadi doain gue kalau gue lagi bener tuh. Ya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan jadi nyata. Sesuatu yang terlihat jelas dari hidup kita. Bahwa kita telah apa? Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jadi kita bilang jalan hidup. Siapa? Orang benar. Kita orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Nah ini menarik. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Lu bakal punya banyak followers. Ayatnya bilang gitu. Bangsa-bangsa. Berduyun-duyun tuh berarti jumlahnya banyak. Ya, gue gak pernah nyangka follower gue jadi 212 ribu. Dulu cuma 175 orang. Dan gak pernah berpikir sampai saat ini. Tujuan gue cuma satu. Gue dapat sesuatu, gue taruh di situ. Buat gue pertamanya, buat catatan gue biar gue gak lupa. Tapi ternyata catatan gue ngeberkatin banyak orang. Ternyata pengenalan gue akan Tuhan, ternyata diperlukan orang lain juga. Ternyata iman gue bukan sesuatu yang mestinya gue simpen di bawah gantang. Tapi mesti gue posting. Bukan buat pamer, bukan biar kelihatan rohani. Tapi biar semua yang follow gue diberkati. Biar yang follow gue apa? Dan raja-raja, bukan cuma orang-orang biasa loh. Ya, gue gak pernah bosan cerita ini. Gue berapa kali ada artis Kristen yang dulunya artis terkenal. Gue sangat terberkati sama. Maksudnya gue ngefans lah. Gue pas gue tau dia follow, gue pengen follow, gue pikir Kristen banget nih orang, pengen gue follow. Pas gue liat di IG-nya udah follow gue. Jadi akhirnya gue follow back, terus gue bilang sorry ya baru follow, ternyata iya saya udah follow 2 tahun terakhir, thank you ya pastor. Artis, raja-raja, bukan orang-orang biasa. Lu gak bakal pernah menyangka bahwa lu akan ngelit mereka akan follow lu. Tapi itu yang terjadi ketika apa? Kita jadi apa? Bintang. Bukan buat ketenaran, tapi jadi terang. Ya. Dan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Siapa itu? Yesus. Itu cahaya yang terbit bagi kita sehingga kita bersinar. Dengan terang siapa? Terang kita. Kita begitu bersatunya sama Yesus sampai kita memancarkan terang sendiri. Bedanya bintang sama bulan apa? Exactly. Bulan hanya memancarkan cahaya. Bulan hanya memantulkan. Bintang itu punya cahayanya sendiri. Kayak matahari, ya kan? Matius 4 ayat 16, ayat terakhir kita. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Tenyor besar, berarti bicara tentang Yesus. Yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, buat tongkrongan yang bangsat-bangsat itu,
Tongkrongan yang busuk, tongkrongan yang rusak itu. Tapi apa? Telah terbit terang. Yesus. Tapi Yesus sekarang di sorga. Tapi gak cuma di sorga. Ada di dalam kita. Tongkrongannya bangsat. Sampai gua masuk. Baru jadi mulai beres. Satu-satu mulai ada yang ikut ke gereja, ada yang ikut Bible study, ada yang mulai berhenti ngerokok, ada yang mulai nggak ada yang nyuruh padahal. Cuma karena ngeliat perubahan dalam diri kita. Dan akhirnya menyadari, ngapain sih gue kayak gini. Dimulai dari kita dulu. Bagi mereka telah terbit terang. Melalui siapa? Anda dan saya. Ini aku tutup dengan quotes dari buku Aku Ingin Tahu Science nomor 23. Tentang bumi dan antariksa yang nulis Calvin sama Elisa. Tahu deh, pacaran apa bestie. Tahu. Dia nulis gini, matahari termasuk dalam golongan bintang karena matahari berbeda dengan planet. Matahari dapat menghasilkan cahaya sendiri sebagaimana bintang-bintang lain. Oke, kenapa disebut bintang-bintang bukan matahari? Karena matahari cuma Yesus. Tapi lu seperti bintang-bintang itu. Siapa yang tahu bahwa bintang-bintang ternyata tuh kayak matahari-matahari di tempat-tempat mereka sendiri. Dan itu yang Tuhan mau. Dimanapun lu ditempatin, dia pengen lu bersinar. Bersinar hasil hubungan sama dia. Dengan terang yang unik yang lu punya, yang orang lain gak punya. Nah, gue selalu encourage orang untuk jangan pernah berusaha jadi kayak gue. Lu cuma satu. Just be you in him and shine like stars. Bersinar di tempat lu sendiri dengan cara lo. Sambil berpegang pada apa? Firman kebenaran. Ya, ayo miliki iman yang personal sama Tuhan. Sehingga lu bisa jadi berkat dimanapun lu berada. Gue paling capek dan muak dengar orang bilang, "Duh, gue pengen banget ketemuin kakak gue sama lu." Hah? Buat apaan? Ya kalau dia yang ngomong, kalau lu yang ngomongin pasti dia mau denger. Enggak. Yang kakak lu dengerin tuh lu. Yang dia pengen lihat berubah itu lu. Lu yang punya kuasa buat nyelamatin kakak lu dalam tanda kutip, bukan gua. Dia gak tahu siapa gua. Dan bisa jadi gak mau tahu. Tapi dia tahu siapa lo. Dari dulu lu gereja, dari dulu lu pelayanan, tapi hidup lu sama aja. Itu yang bikin dia gak mau gereja. Ngapain gereja-gereja sama aja. Right? Jadi kalau diubahkan sungguh-sungguh dan mulai bersinar, gak usah diajak gereja juga dia datang pasti. Itu yang terjadi sama teman-teman gue. Yang orang tuanya tadi belum Kristen tapi mereka penasaran. Diapain sih anak gue di gereja kok berubah dia. Dia jadi lebih sopan, lebih helpful, lebih sabar. Sampai datang sendiri loh. Dia lagi pelayanan di depan tiba-tiba pucat. Temen gue lagi megang mic lagi mau nyanyi pucat. Kenapa? Gue bilang kenapa? Gue kan ngadep sini. Gue kan dari sini ngadep sini kan. Kenapa ya gue bilang? Pucat. Gue nengok ke belakang. Bapaknya duduk di tengah sini. Yang bukan Kristen itu. Panik dia pikir bakal dimarahin. Ternyata enggak. Ya, habis kebaktian dia samperin papa peluk dia. Ternyata Yesus yang ngerubahin lo. Boleh kenalin papa ke Yesus gak? Dan ini yang Tuhan maksud. Kayak bintang, di mana-mana ditempatin, bintang kan tersebar. Lu di tempat lu yang sekarang, di keluarga lu yang sekarang, di lingkungan lu yang sekarang, di sekolah lu, kampus lu yang sekarang, kantor lu yang sekarang, ada tujuan Tuhan di situ. Ya, ada orang-orang yang cuma mau dengerin lo, nggak bisa dengerin yang lain. Ayo, ya minimal berkatin follower lo lah, walaupun cuma 72, nggak apa-apa. Daripada lo sampahin 72, teman-teman kalau 72 diberkati, Tuhan akan percayakan lebih banyak. Kalau 72 aja cuma dapat selfie, wifi, muka avatar, Legend of Aang, apa sih? Nggak jelas. IG-nya di lock, DP-nya Naruto. Terus bio-nya ayat, terus mau jadi berkat. Gimana caranya? Buka dulu IG lo, fotonya ganti muka lo. Baru dari situ mulai apa? Mulai posting yang memberkati orang. Lu dapat berkat dari Tuhan. Lu taruh di situ, tujuannya apa? Biar orang lain juga bisa diberkati, kan itu. Sederhana kok, nggak rumit hidup tuh. Ya nggak rumit kalau kita nggak ambis buat jadi terkenal. Ya ketika ngomong shine like stars tuh bukan kayak yang di TV-TV gitu loh. Yang lu pikir lu bakal jadi bintang terkenal yang gitu-gitu, bukan. Ya. Yuk kita berdoa bentar yuk.
Thank you buat waktunya. Mudah-mudahan ini sederhana teman-teman. Sekali lagi, ya kita ini sebenarnya sama gelapnya sama dunia ini, tapi Yesus hadir di hidup kita. Dan dia menerangi kita dan bahkan mengizinkan kita memiliki dia, sehingga kita memiliki terang hidup. Jadi kita bisa bersinar dengan terang kita. Jadi semacam seperti bintang, bukan cuma memantulkan terang Yesus, tapi memancarkan dia melalui kehidupan kita. Dan biar Roh Kudus yang kasih kita hikmat masing-masing. Harus bersikap seperti apa. Ya, harus melakukan apa buat orang-orang di sekeliling kita. Berpeganglah pada firman kehidupan. Apa yang Yesus bilang lu paling percaya dan paling pegang. Lakukan itu. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan melalui kita. Berapa banyak orang yang diterangi karena kenal sama Allah. Ya. Makasih Tuhan buat hari ini, bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa biar semua benih yang ditabur itu berasal dari hati-Mu, melalui mulut-Mu, gak jatuh di sembarang tempat, tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa berbuah dan bertumbuh apapun musimnya. Dalam kehidupan kami ini yang kami rindu. Kami rindu firman Tuhan gak kembali sia-sia, tapi mengerjakan yang Tuhan mau. Mampukan kami bersinar untuk memuliakan Tuhan dan menyelamatkan orang-orang yang kami kasih yang ada di sekeliling kami. Makasih Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu to shine like stars as you want it, untuk bersinar seperti bintang-bintang, seperti yang Kau inginkan, maksudkan, kehendaki, biar kami menghidupi kebenaran ini. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap bersinar seperti bintang dalam nama Yesus, semua yang berkata amin. Pastinya teman-teman diberkati dari awal sampai akhir, apalagi di firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga semakin hari semakin serupa dengan Dia, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Impact Youth yang ada, jangan lupa terus saksikan secara online setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, apalagi yang dekat-dekat Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, dan lain-lain, diundang untuk bersama-sama beribadah secara onsite. Impact Youth Onsite ada di setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi teman-teman hadir bersama-sama, kita bertumbuh di dalam Tuhan, seru-seruan bareng di sana, ketemu tatap muka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan bukan hanya ibadah mingguan saja, teman-teman yang bertumbuh di tengah-tengah minggu, di hari yang ada di Senin sampai Sabtu, ada komsel, komunitas sel yang diberi nama Impact Family. Kalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami, bertumbuh di dalam Tuhan, punya keluarga yang saling support satu dengan lainnya. Hubungi nomor ini, scan QR code yang ada, nanti diarahkan masuk ke grup WhatsApp, bisa Zoom online bareng-bareng. Jadi teman-teman bisa punya saudara-saudara di Jakarta, di luar lain, di daerah ada, se-Indonesia ada di sana. Dibagi berdasarkan segmen, ada yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang pro sama pro. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, ayo hubungi langsung dan berkomunitas bersama dengan kami. Kalau yang ada di Jakarta sekitarnya ada secara onsite, hubungi nomor yang tertera, admin yang ada. 2 minggu sekali di hari Sabtu, jam 3, jam 4 sore di sana, kita bisa berkomunitas di sana. Dan selang-seling juga ada sports day-nya, jadi teman-teman yang mau sambil olahraga, berkomunitas lewat olahraga, juga bisa ikut sama Impact Youth yang ada, tinggal hubungi admin. Oke, itu aja, nanti hubungi. Dan teman-teman juga untuk kalian yang punya persekutuan doa, komunitas sel, baik di sekolah, kampus yang mau dilayani sama Impact Youth, hubungi admin yang ada, nomor yang tersedia. Nanti kami siap melayani teman-teman semua. Jadi jangan sungkan-sungkan hubungin, biar kami bisa datang ke tempat kalian dan melayani bersama. Tapi kalau bisa khusus yang di Jakarta dulu ya, Jakarta sekitarnya, jadi bisa datang dengan tepat waktu bersama-sama dengan kalian. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport setiap pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, tinggal beli kaos-kaos keren ini, ada sweater yang ada banyak merchandise lainnya untuk kalian beli di sana, karena setiap pembelian kalian itu bermanfaat bagi makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan lama-lama untuk beli, karena you buy means you don't need. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan
serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.